Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Fitria Khairatun Nisa. Di sini kalian semua boleh memanggil Bu Nisa ya. Baik, untuk anak-anak yang solih dan solihah, di sini Bu Nisa akan mengajarkan mata pelajaran PPKN, yaitu di KD 3.2, di mana tentang norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, mari kita simak materi berikut ini. Ya, sebelum kita masuk materi, ini adalah sedikit gambaran tentang sekolah kita ya. Semoga kita semua nanti segera bisa pembelajaran offline di sekolah. Ya, ini adalah ruang kelasnya. Oke, kita masuk ke materi. Ya, kita lihat di sini masuk di bab 2 atau 3 di KD 3.2, yaitu tentang norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, coba teman-teman di sini, teman-teman yang solih dan solihah, apa sih tentang norma itu? Apa yang dimaksud norma? Apakah kalian sudah sekiranya pernah mendengar apa itu norma, apa itu peraturan, apa itu pelanggaran, begitu ya. Nah, di sini itulah yang akan kita pelajari di materi ini ya. Selanjutnya dari gambar ini ya. Ini adalah gambaran tentang permainan sepak bola ya. Kemungkinan di situ ada suatu masalah ya. Mari kita sama-sama memperhatikan di mana tindakan seorang wasit ya di situ semata-mata untuk memberikan peringatan. Jadi kalau misalkan pemain lawan satu dengan lawan yang lain ketika ada pelanggaran, maka si wasitnya itu mengeluarkan peringatan begitu ya. Nah, itu yang namanya norma begitu ya. Norma atau yang namanya peraturan ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran di sini kalian semua nantinya akan mengerti dan bisa menjelaskan apa sih pengertian peraturan, norma, dan hukum yang benar. Kemudian kalian bisa memilih contoh norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Kemudian kalian bisa menganalisis norma dan peraturan yang ada di lingkungan, memperbandingkan contoh norma antar keluarga atau menunjukkan norma-norma keadilan begitu. Terus di sini kita yang pertama masuk dalam norma dalam kehidupan masyarakat ya. Nah, sebelum kita lebih jauh ke materi, nah Bu Nisa di sini akan menjelaskan apa sih pengertian norma ya. Jadi norma itu adalah kaidah atau suatu aturan begitu ya yang udah disepakati oleh beberapa orang yang itu menjadi pedoman ya bagi para anggotanya untuk mewujudkan suatu keinginan yang pastinya keinginan itu adalah suatu yang baik ya, sesuatu yang baik bukan keburukan begitu. Nah, di sini juga karena manusia itu adalah makhluk yang pertama disebut sebagai makhluk individual ya, yaitu cenderung mempunyai hak dan kepentingan dan termasuk juga sebagai makhluk sosial. Jadi kita itu antara satu dengan yang lain itu saling membutuhkan begitu ya. Nah, di sini ada pendapatnya Ibnu Khaldun, yaitu manusia itu dikatakan oleh Ibnu Khaldun bahwa manusia itu harus hidup bermasyarakat ya. Jadi kalau misalkan ada nggak sih kira-kira manusia itu yang hidup sendirian ya, tanpa bantuan orang lain, tanpa pertolongan orang lain begitu ya, itu pastinya tidak ada. Sesuatu hal apapun itu yang kita lakukan pasti ada keterkaitannya antara manusia satu dengan yang lainnya begitu ya. Sedangkan dari P.J. Bowman juga mengatakan bahwa manusia itu baru bisa menjadi manusia
ya jika hidup bersama dengan manusia lain, dikatakannya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita masih hidup sendiri gitu ya, tidak membutuhkan orang lain, maka kita belum dikatakan sebagai manusia. Ya, tentunya anak-anak solih dan solihah di sini pasti sudah dikatakan sebagai manusia ya. Ya, alhamdulillah. Nah, untuk tujuan norma, apa sih tujuan norma itu ya? Untuk apa norma itu ada? Untuk apa ya? Yang pertama adalah untuk mengatur kehidupan manusia yang mempunyai kepentingan berbeda agar tidak terjadi konflik di masyarakat. Apa itu konflik? Yaitu permasalahan. Jadi kalau misalkan di sebuah masyarakat ya, itu nggak ada yang mengatur, nggak ada sesuatu pengaturnya, maka itu akan terjadi sebuah permasalahan ya. Apalagi kepentingan manusia satu dengan manusia yang lain itu berbeda ya. Kemudian yang kedua itu adalah mendapatkan jaminan perlindungan atas dirinya dan kepentingan dalam bersosialisasi ya. Jadi kalau ketika misalkan kita hidup di lingkungan yang dimana di situ itu ada aturannya begitu ya, ada normanya, maka kita akan mendapatkan yang namanya jaminan perlindungan ya. Salah satunya misalkan jaminan keamanan, terus jaminan kesejahteraan begitu ya, itu bisa. Nah, kita bisa dilihat di sini bahwa di sini ada contoh-contoh peristiwa tuh, yang bagian yang atas ini adalah ada peristiwa demo begitu ya, reformasi di korupsi ya, tagarnya begitu. Kemudian yang kedua ini adalah peristiwa kecelakaan. Yang keempat di sini kericuhan ya, masyarakat antar masyarakat begitu. Nah, mengapa kira-kira ini peristiwa ini kok bisa terjadi? Apa yang terjadi pada peristiwa gambar di sini? Nah, kemungkinan yang terjadi yang pertama itu adalah orang-orang ini itu adalah mereka melanggar yang namanya norma atau melanggar aturan ya, kayak gitu, sehingga terjadilah yang namanya demo begitu ya, karena tidak mentaati peraturan begitu. Yang kedua nih itu adalah kecelakaan lalu lintas. Biasanya kenapa sih ini bisa terjadi? Yang pertama bisa terjadi karena antara si pengendara motor di situ ya dengan mobil, atau mobilnya itu tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas begitu. Nah, jadi rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan itu juga termasuk bagian dari norma atau peraturan begitu. Kemudian ciri-ciri norma. Apa sih ciri-cirinya? Ciri-ciri norma atau aturan yang pertama itu adalah hasil kesepakatan bersama. Jadi kalau misalkan itu baru hasil kesepakatannya diri sendiri atau hanya kesepakatannya kita, itu belum dikatakan sebagai norma, ya. Terus kemudian yang kedua itu adalah tertulis maupun tidak tertulis. Jadi kalau misalkan kan ada tuh aturan-aturan yang dia itu tidak terpampang ya, tetapi kita itu tahu bahwa hanya disuarakan begitu ya. Terus yang kemudian yang ketiga itu adanya sanksi ya. Jadi kalau misalkan ada yang melanggar, maka ada yang disanksi begitu ya. Karena untuk menjaga agar norma itu tetap berjalan sebagaimana mestinya, sebagaimana tujuannya begitu. Yang keempat adalah bersifat dinamis. Ya. Kemudian selanjutnya di sini ada klasifikasi norma atau yang namanya jenis-jenis norma. Untuk yang pertama itu adalah norma berdasarkan sumbernya, ya. Terus norma berdasarkan daya pengikatnya. Yang ketiga, norma berdasarkan bentuknya. Ya. Untuk masuk yang pertama, norma berdasarkan sumbernya itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah norma hukum. Apa yang dikatakan yang dimaksud sebagai norma hukum? Norma hukum itu bersumber dari wahyu ilahi atau berasal dari bersumbernya itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala ya. Yaitu peraturan hidup yang harus diterima oleh manusia sebagai
perintah, larangan, dan ajaran dari Allah. Contohnya apa? Misalkan perintah kepada manusia untuk melaksanakan sholat, untuk melaksanakan puasa Ramadan, untuk melaksanakan zakat. Nah, itu peraturannya itu langsung dari Allah, ataupun contoh-contoh yang berupa langgaran. Misalkan kita tidak boleh mencuri, kita tidak boleh saling mengejek, kita tidak boleh saling membunuh. Nah, itu termasuk sesuatu norma yang langsung sumbernya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjut yang kedua, yaitu norma kesusilaan, di mana pengertiannya di sini adalah peraturan hidup yang bersumber dari hati nurani atau insan kamil sebagai pedoman dalam sikap manusia. Contohnya apa? Yaitu yang pertama, bisa berkata jujur, ya. Jadi kalau berkata jujur, terus yang kedua berbuat baik kepada sesama manusia, terus menghargai orang lain, menyayangi orang lain, itu termasuk dalam contoh-contoh norma kesusilaan. Kemudian yang ketiga itu adalah norma kesopanan. Untuk norma kesopanan ini adalah peraturan hidup yang bersumber dari adat masyarakat atau tata pergaulan tentang etika, ya. Jadi di sini adalah tentang kesopanan. Contoh-contohnya, misal nih, tidak berkata-kata kotor atau tidak berkata jelek, begitu ya. Terus tidak sombong, kayak gitu. Itu kan bersumber dari adat masyarakat, ya. Misalkan di situ di suatu lingkup masyarakatnya itu adalah orang-orangnya orang-orang yang baik gitu ya, suka mengajak pada kebaikan. Nah, makanya di situ ada yang namanya norma kesopanan, ya. Misalkan yang seperti tadi, berbicara baik, terus menerima sesuatu dengan tangan kanan, itu juga termasuk bagian dari norma kesopanan. Jadi sesuatu hal yang masuk dalam etika kesopanan, begitu ya. Terus selanjutnya itu adalah tentang norma hukum. Nah, ini yang paling bisa kita lihat contoh-contohnya, ya. Di mana pengertiannya itu adalah peraturan hidup yang dibuat lembaga negara atau politik masyarakat bangsa. Nah, di sini norma hukum ini adalah berupa ketentuan, perintah, kewajiban, ataupun larangan. Contoh-contohnya apa? Di norma hukum itu, contohnya misalkan kita dilarang untuk tidak mematuhi lalu lintas, begitu ya. Jadi kalau misalkan ada lampu merah begitu ya, maka kita harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Kemudian untuk pengendara kendaraan bermotor, itu juga diwajibkan mempunyai surat izin mengemudi. Nah, itu juga bagian dari norma hukum, karena itu menjadi sebuah ketentuan menjadi seorang pengemudi. Karena kalau misalkan kita nih belum mempunyai surat izin mengemudi, maka sesungguhnya itu kita belum diizinkan untuk mengendarai kendaraan, begitu. Terus selanjutnya di sini ada norma berdasarkan pengikatnya, ya. Berdasarkan pengikatnya, di situ yang pertama ada cara, terus yang kedua kebiasaan, yang ketiga adat, yang keempat tata kelakuan, ya. Nah, mari kita simak. Untuk cara, ya. Cara itu adalah bagian norma yang paling lemah daya mengikatnya, ya. Jadi di bagian norma cara ini adalah bagian norma yang paling lemah daya mengikatnya dan lebih menonjolkan dalam hubungan antar individu, ya. Contohnya nih, misalkan si A ketika makan bersama di sekolah, makan siang bersama, si A ini dia bersendawa, ya. Kemudian temennya itu kan merasa tidak nyaman, begitu ya. Nah,
Maka sanksinya itu biasanya adalah cemoohan atau ejekan. Ih, si A kok makannya bersendawa sih? Kan itu nggak baik begitu ya. Karena di tempat umum begitu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah kebiasaan, yaitu norma yang lebih kuat daya mengikatnya dan dianggap berkadar moral kurang penting, tetapi jika tidak dilakukan menjadi sebuah penyimpangan. Ya, contohnya nih, ketika kita bertamu ke rumah teman ya, maka sudah seharusnya kita itu mengetuk pintu. Jangan langsung masuk ya, buka pintu terus langsung masuk nyelonong. Nah, itu kalau misalkan seperti itu, sanksinya bisa jadi kalian akan menjadi bahan gosipan ya, pembicaraan. Si A tadi ketika bertamu ke rumah si B, dia langsung nyelonong loh, kayak gitu. Nah, itu akan menjadi bahan gosipan atau pembicaraan antar masyarakat atau antar teman begitu. Kemudian selanjutnya yaitu tentang tata kelakuan atau mores ya, yaitu norma pengatur perilaku dan mencerminkan alat kontrol masyarakat terhadap anggotanya. Nah, di sini bersifat memaksakan sekaligus melarang perbuatan begitu ya. Contohnya, kita tidak berpakaian menutup aurat ya di tempat-tempat umum ya, tidak menutup aurat. Nah, maka sanksinya kita akan dikucilkan dari pergaulan kelompoknya ya. Misalkan nih ada si A, dia tidak memakai auratnya atau kurang menutupi auratnya ya di sekolahan ya, misalkan di sekolahan Islam, maka dia akan dikucilkan ya, dikucilkan dari pergaulan teman-temannya begitu. Kemudian selanjutnya yaitu tentang adat ya, adat istiadat, di mana norma masyarakat yang kekal dan keterpaduan tinggi dengan pola perilaku masyarakat. Contohnya nih ya, mungkin di beberapa tempat itu ada bagian dari norma adat istiadat ya. Misalnya tentang pelarangan perceraian ya. Ini di daerah Lampung itu ada yang namanya pelarangan perceraian ya. Jadi kalau misalkan ada seseorang yang sudah menikah itu dilarang bercerai kecuali salah satu suami atau istrinya ya, dari suami atau istrinya itu meninggal. Nah, itu baru dikatakan berpisah. Ya, jadi kalau berpisah tapi keduanya masih ada ya, suami istri itu masih sama-sama hidup kok bercerai, itu kalau di Lampung itu menjadi terkena sanksi ya. Misalkan ada denda khusus dan dikeluarkan dari lingkungan tersebut ya. Itu contoh di daerah Lampung. Nah, kita tentunya masih banyak contoh-contoh norma adat istiadat di daerah-daerah tertentu begitu ya. Nah, ini nih contoh dari ada tata kelakuan ya. Nah, di sini kakak-kakak kalian kelas 8 alhamdulillah berpakaian menutup aurat ketika di kelas ya, ketika di sekolah. Nah, ini juga contoh-contohnya ya, atau panduannya ketika kita bertamu ya, mengetuk pintu, kemudian salam, begitu ya. Terus norma yang selanjutnya itu adalah norma berdasarkan bentuknya. Ada dua, yaitu norma tertulis dan tidak tertulis. Jadi suatu saat kita akan menemukan yang namanya peraturan yang dia itu tertulis dan tidak tertulis ya. Contoh yang tertulis itu bagaimana? Misalkan dilampirkan nih di papan pengumuman di sekolah. Siswa wajib datang tepat waktu jam 7.00. Nah, itu termasuk yang namanya norma tertulis. Tetapi kalau norma yang tidak tertulis itu bagaimana? Yaitu contoh nih, melaksanakan sholat Jumat, ya, setiap muslim laki-laki wajib melaksanakan sholat Jumat. Nah, itu juga termasuk bagian dari aturan, tetapi tidak tertulis, ya, karena kita sudah paham. Nah, itu namanya yang namanya norma tidak tertulis, begitu ya.
Nah, ini kesimpulan dari norma. Kemudian fungsi norma itu apa sih? Ya, di sini Bu Nisa akan menyebutkan hanya salah satu contohnya ya, yang menjadi poin penting begitu ya. Salah satunya adalah menciptakan ketertiban dan keamanan. Jadi kalau misalkan dengan adanya norma ya, atau dengan adanya aturan itu, maka lingkungan kita itu akan menjadi tertib ya, akan menjadi tentram, akan menjadi aman ya, karena adanya peraturan begitu. Terus ada juga memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum. Jadi kalau misalkan kalau adanya norma ya atau peraturan, itu keadilan itu bisa ditegakkan gitu ya teman-teman semua ya. Terus selanjutnya manfaatnya apa sih? Manfaat menjalankan norma ya. Salah satunya adalah melindungi orang yang lemah. Jadi kalau misalkan ada sebuah aturan atau norma itu bisa melindungi orang-orang yang lemah. Lemah dalam apa sih maksudnya? Jadi bukan dalam lemah fisik ya. Jadi misalkan dia belum bisa menyuarakan haknya. Nah, ketika kita di lingkungan itu ada norma, maka haknya itu bisa terwujudkan begitu, didapatkan oleh si orang tersebut gitu. Terus selanjutnya faktor penyebab pelanggaran norma. Jadi walaupun norma itu sudah dibentuk begitu ya, pasti ada aja orang-orang yang menyebabkan norma itu menjadi terlanggar ya. Nah, salah satunya faktor itu adalah karena faktor pengaruh lingkungan. Jadi kadang ada di situ ya, di suatu lingkungan, di situ sudah ada normanya, tetapi lingkungan tersebut tidak mendukung untuk mewujudkan norma tersebut agar terwujud begitu, agar terlaksana. Karena lingkungannya tidak mendukung. Misalkan nih di sebuah lingkungan kreong ya, di sini ya, misalkan ya lingkungan kreong sini diwajibkan normanya itu ya, aturannya itu adalah ronda malam setiap seminggu sekali. Tetapi orang-orang tersebut itu tidak peduli ya, tidak peduli dengan aturan tersebut, maka aturan tersebut tidak dilaksanakan. Nah, nanti kalau misalkan ada penyebab, pasti ada akibatnya. Akibatnya kalau misalkan ronda malam itu tidak terlaksana, apa akibatnya? Bisa terjadi adanya pencurian atau ketidakamanan begitu. Terus faktor yang lain, kebutuhan ekonomi ataupun proses sosialisasinya itu tidak sempurna. Misalkan ya di lingkungan kreong itu sudah mengeluarkan aturan untuk ronda malam, tetapi misalnya ya Pak RT-nya itu kurang sosialisasi ya, tidak sempurna, tidak menyeluruh. Ada orang-orang yang nggak tahu ternyata kalau misalkan di lingkungan kreong itu disuruh ronda malam. Nah, karena ketidaktahuan itu, maka si orang tersebut itu tidak ikut ronda malam. Nah, itu juga bisa menjadi faktor penyebab adanya pelanggaran norma. Begitu ya, teman-teman yang solih dan solehah. Terus, nah ini akibatnya tadi ya, sudah ada. Nanti bisa sambil ditambahkan akibat-akibatnya. Kemudian selanjutnya, upaya pencegahan pelanggaran norma untuk menciptakan keadilan. Upayanya apa sih biar norma itu tidak terlanggar ya? Yang pertama harus ada teladan ya, harus ada contoh yang baik untuk melaksanakan norma tersebut. Kemudian juga ada pembiasaan. Jadi kalau misalkan norma tersebut atau aturan tersebut itu sudah dilaksanakan terus-menerus, maka itu bisa mencegah terjadi pelanggarannya norma. Begitu ya. Terus juga selanjutnya juga yang lainnya ada pengawasan. Jadi kalau misalkan sudah mengeluarkan aturan tentang ronda malam, tetapi nggak ada yang mengawasi, tidak ada yang mengkoordinasi, tidak ada yang mengontrol, maka bisa jadi
norma tersebut tidak terlaksana ya. Jadi harus saling bersinergi begitu. Terus di sini ada arti pentingnya hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Selanjutnya, menurut Muhtar Kusuma Atmaja ya, hukum itu adalah kaidah yang mengatur masyarakat ya, baik itu tentang perintah, tentang larangan ya, di mana di situ bertujuan untuk memelihara ketertiban dan lembaga dengan disertai sanksi bagi pelanggarnya. Begitu ya. Apalagi untuk negara Indonesia itu ada pasal 1 ayat 3 di mana dikatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, yang mana maksudnya itu adalah negara yang mendasarkan segala sesuatu tindakan yang dilakukan itu didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Begitu. Itu yang namanya arti dari negara Indonesia adalah negara hukum. Begitu ya. Di situ ada prinsip-prinsip hukum ya. Jadi kalau hukum itu kan mempunyai prinsip ya. Yang pertama, supremasi hukum. Jadi hukum itu menjadi kekuasaan tertinggi dan tidak ada kekuasaan dengan sewenang-wenang, misalkan karena dia punya jabatan yang tinggi gitu ya, itu nggak boleh. Itu harus menjadi prinsip hukum. Terus selanjutnya kedudukan sama dalam menghadapi hukum ya. Jadi kedudukannya itu harus sama, maupun dia pejabat atau rakyat biasa atau dia presiden, itu kedudukannya sama ya kalau hukum. Kemudian 3, terjaminnya hak manusia oleh undang-undang serta keputusan pengadilan. Begitu. Selanjutnya, di sini Bu Nisa akan membahas tentang arti penting dalam norma, arti penting norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kan kita tadi sudah belajar nih, macam-macam norma, ada norma agama, kesusilaan, terus norma kesopanan, norma hukum ya, kan ada 4. Nah, di situ pasti mempunyai yang namanya arti penting ya. Jadi kalau misalkan norma itu sudah terbentuk, pasti itu ada arti pentingnya ya untuk kehidupan ya, baik itu bangsa maupun negara. Itu pasti ada. Untuk norma agama, apa sih pentingnya dibentuknya norma agama? Misalkan salah satunya norma agama itu menjadi suatu pedoman ya, menjadi penuntun tingkah laku kita. Apakah kita mau berjalan yang lurus atau belok-belok dalam kesesatan atau yang seperti apa, itu tergantung norma hukum begitu. Kemudian untuk norma kesusilaan, arti pentingnya apa? Yaitu untuk membatasi tingkah laku manusia dari kejahatan, dari keburukan, ya, dari kecurangan. Kan kita kadang tanpa sadar kita itu berbuat hal-hal yang tidak baik. Maka ketika ada norma kesusilaan, inilah yang menjadi pentingnya atau menjaga kita dari hal-hal yang buruk begitu. Terus kemudian norma kesopanan. Norma kesopanan ini adalah untuk menciptakan kehidupan yang aman, yang tertib, serasi, dan seimbang. Nah, selanjutnya nih, untuk norma hukum. Apa sih pentingnya norma hukum? Ya, salah satunya itu adalah untuk membentuk budi pekerti yang baik pada diri manusia. Ya. Nah, yang patuh, yang sadar akan hukum. Jadi kalau misalkan norma-norma hukum itu sudah dibuat, ya, itu menjadikan kita menjadi memiliki akhlak-akhlak yang mulia, begitu, teman-teman. Ini hubungan antara norma dengan keadilan ya, pasti ada ya. Peraturan norma atau peraturan ya dengan keadilan itu pasti saling berhubungan erat ya. Karena norma ini adalah yang menghantarkan kita menuju sebuah keadilan, begitu ya, yang menjamin hak dan kewajiban, kemudian nanti berakhirnya itu bermuara pada keadilan. Karena keadilan ini hanya dapat bisa terwujud
melalui norma. Jadi saling berhubungan begitu. Norma, hak kewajiban dan keadilan itu saling berhubungan begitu. Terus selanjutnya sikap-sikap yang sesuai dengan norma dalam kehidupan masyarakat. Nah, kan di sini kan yang namanya norma atau sebuah aturan itu kan sudah banyak ya di lingkungan-lingkungan. Nah, lingkungan itu sendiri itu terbagi ya. Ada lingkungan keluarga, itu lingkup yang paling kecil. Kemudian ada lingkungan sekolah. Kemudian ada lingkungan masyarakat atau negara atau lebih luas ya, begitu. Apa sih norma dalam lingkungan keluarga? Misalkan norma harus hidup rukun dengan keluarga, bertutur kata baik ya dan sopan dan menghormati orang tua. Nah, dari contoh-contoh nih, norma dalam kehidupan dalam lingkungan keluarga. Apakah norma-norma ini dia tertulis, terpampang di rumah-rumah kalian, di keluarga kalian? Tentunya tidak ya. Jadi, ini juga termasuk dari bagian yang namanya norma tidak tertulis ya. Yang tadi kan sudah ada tadi bentuk norma, bagian dari bentuk norma. Kemudian selanjutnya norma dalam lingkungan sekolah ya. Yang pertama, menaati peraturan sekolah, santun terhadap guru dan tidak membolos. Nah, ini adalah contoh bagian dari norma-norma yang ada di sekolahan. Begitu. Selanjutnya adalah norma dalam lingkungan masyarakat ya. Contohnya nih, harus mematuhi peraturan lalu lintas, tidak korupsi, membayar pajak tepat waktu, begitu ya. Itu termasuk dalam norma lingkungan masyarakat, begitu. Ya, mungkin ini ya materi ini yang terkait tentang norma yang bisa Bu Nisa sampaikan ya. Terima kasih untuk anak-anak yang soli dan solihah kelas 7 yang sudah menyimak materi dari Bu Nisa. Begitu ya. Nanti setelah ini silakan kalian pelajari dan jika ada yang ingin ditanyakan kalian boleh bertanya di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Baik, Bu Nisa akhiri ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.